Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembidangan fikih dan pembidangannya masing-masing. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud Lutfi dengan NIM 2006061101173. Untuk teman saya silahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Wolajati, NIM 20060511015. Saya Baru Mahfud, NIM saya 20060611083. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian ilmu fikih. Pengertian ilmu fikih di sini merupakan kumpulan aturan yang meliputi berbagai hal perbuatan manusia, memberi ketentuan hukum terhadap manusia, perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain. Pembidangan dalam ilmu fikih. Di sini para ulama masa dahulu telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih. Di antaranya pembagian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ibadah, muamalah, dan ukubah, pidana Islam. Ada pula yang membaginya menjadi 4 bidang, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Baik, selanjutnya fikih pada bidang ibadah. Selanjutnya, fikih pada bidang ibadah. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan doa. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah ada 5 macam, yaitu ibadah yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti jihad, menolong orang lain, membantu, dan tajhiz al-jenazah atau mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu yang keempat, ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang terakhir, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan dan membebaskan seorang yang berhutang kepadanya. Next. Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Al-Mujtahid mensistematisasikan bidang ilmu fikih yang meliputi selanjutnya. Next. Yang pertama, taharoh. Taharoh yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Yang kedua, salat. Salat adalah serangkaian ibadah khusus bagi umat muslim yang melibatkan bacaan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu yang ketiga ada zakat.
Zakat yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Lalu yang keempat ada siam. Siam atau puasa yaitu kegiatan menahan segala keinginan yang zahir maupun batin dari 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 menjelang pagi hingga maghrib. Lalu yang kelima, iktikaf. Iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermusahabah atau introspeksi atas perbuatan-perbuatannya. Lalu selanjutnya ada haji. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan kaum muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan pada suatu waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada jihad. Jihad yaitu berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan. Perjuangan dengan nyawa, harta, atau apa yang dipunyai dengan niat melakukan di jalan Allah sehingga mengantarkan kepada ridho dan rahmatnya. Lalu selanjutnya ada sumpah. Sumpah merupakan suatu perbuatan yang sakral dengan beberapa perkataan yang menunjukkan keseriusan sesuatu yang dikatakan itu. Lalu selanjutnya nazar. Nazar adalah ibadah yang mensyaratkan dengan kata-kata yang mengisyaratkan seperti orang yang bersabda. Lalu ada kurban. Kurban yaitu ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari raya kurban. Dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk terima kasih. Lalu sembelihan, semua binatang halal untuk dimakan yang disembelih baik dalam keadaan berbaring maupun berdiri pada saat penyembelihannya. Lalu ada berburu. Berburu adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan hukumnya berburu adalah mubah dengan kesepakatan ulama, kecuali di tanah haram Mekah dan Madinah bagi orang yang sedang ihram haji dan umroh. Selanjutnya, fikih pada bidang muamalah. Fikih pada bidang muamalah. Secara etimologi, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'il madi, amal, yang berarti beramal, dan ada pada mauzun amalu. Secara ilmu syaraf, ada pada wazan fa'il yang mempunyai makna musyarakah atau saling, jadi dapat diartikan sebagai saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Adapun bidang-bidang muamalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang al-ahwal asyaksiyah. Yang kedua, al-ahkam al-madaniyah. Yang ketiga, bidang fikih jinayah atau al-ahkam al-jinayah. Yang keempat, bidang qada atau al-ahkam al-murafa'at. Dan yang kelima, bidang fikih siasah. Baik, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.